Baik rekan-rekan, saya mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, hadir di sini Pak Wakapolda Metro, Pak Dirjen Dekananto, juga hadir di sini Pak Ketua Umum, Pak Kompriman, serta Prasidik dan Pak Akta dengan Humas dan Humas. Ada kabar heboh teman-teman. Nasib Roy Suryo kok gini-gini amat ya? Udah pertama jadi tersangka di kasus ijazahnya Pak Jokowi. Tiba-tiba ada kabar buruk buat dia. Ternyata perjalanannya ke Australia kemarin tuh itu tidak berjalan mulus teman-teman. Ya gimana enggak, karena ada isu nih bahwa dia ternyata ngelanggar aturan imigrasi dari negara kanguru tersebut. Waduh, auto double hukuman nih ya ceritanya. Berarti ini ya, nggak cuma di Indonesia aja dia bermasalah. Di luar negeri pun dia bikin ulah. Waduh, kacau banget nih orang ya. Pastinya langsung nggak bisa tidur dong. Pusing 7 keliling. Yang sebelumnya koar-koar nggak jelas itu, yang sebelumnya koar-koar sok paling pinter itu, kira-kira gimana kabarnya sekarang? Kok rasa-rasanya sialnya bertubi-tubi? Ya namanya karma ya teman-teman. Karma itu nggak akan kemana. Hanya itu saja, Roy Suryo juga terancam hukuman di Australia. Bagaimana tidak? Roy Suryo itu juga melanggar hukum imigrasi Australia. Soal apa? Soal perdagangan buku dan kaos di sana. Lah kan Roy Suryo kan ke sana dengan visa turis. Malah digunakan untuk berdagang. Padahal hukum di sana itu ketat sekali. Ini yang menyampaikan langsung adalah WNI yang ada di Australia, yang hidup di Australia dan sekolah di Australia. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah Roy Panci CS. Iya betul banget. Ada sebuah komentar dari seorang netizen berakun namanya, saya baca ya lupa, Siswanto 13680. Dia bertanya, berkomen di dalam kolom komen saya mengenai Pak Roy. Pak Roy. Pak Roy. Pak Roy. Pak, tanggapannya gimana Pak? Ditahan Pak. Tadi gimana pemeriksaannya Pak Roy? Pak itu beli di mana Pak Roy? Penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya, sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Saya memperhatikan ya gestur daripada pihak sebelah nih, nah seperti itu, ada ketakutan tuh. Nah proses itu 6 tahun itu bisa dilakukan penahanan. Nah dan kalau Polda Metro menaikkan sidik pada 21, maka saya minta tahan. Gini loh ya, saya ingatkan lagi, kalau Pak Roy Suryo mau lihat ijazah Pak Jokowi sebenarnya mudah sekali. Dia sendiri aja datang ke Solo, ngomong baik-baik. Kalau dikasih bapak, kalau bapak nggak mau kan nggak bisa, kan gitu. Itu intinya satu. Ya, yang kedua adalah jangan bawa-bawa dari Indonesia. Kalau 80 juta itu ngaco. Ya, saya peringatkan pada Pak Roy ya. Sekali lagi, Bang Roy, ya nggak usah lagi berhenti ikutin proses hukum, berhenti komentar-komentar sana sini, itu malah memperkeruh suasana. Ini skripsi, antar kakak, antar KTP, sertifikat tanah, ini palsu semua jadinya, kan gitu. Jadi gini loh,
kalaupun ada proses yang namanya itu administratif, itu seperti apa? Nah ini datang Rismon nyari sana sini sana. Orang gini loh. Ya, saya ingatkan juga saudara Rismon. Pak Rismon, Anda datangin ya Pak Kasmujo. Ya, dia tidak ingin diminta keterangannya. Itu melanggar HAM itu. Ingat, yang bisa menabrak HAM, hak asasi manusia, ya adalah perbuatan pidana. Ya, itu harus Anda mengerti dulu. Anda menabrak HAM orang, datang ke sana orang tidak mau, dipaksa-paksa nggak boleh loh. Nah, apapun itu jawabannya itu adalah keterpaksaan karena dia tidak mau berpanjang-panjang lebar tuh menjawab. Lihat dong gestur tubuh Pak Kasmujo itu kan nggak pengen loh. Nah, terus ya apalagi nih pertanyaannya yang mengenai pramuka. Pramuka. Nah, hati-hati Anda. Saya ingatkan Anda yang berkomentar terhadap bahwa itu dicetak di pramuka, Anda harus ada bukti konkret. Bila tidak, itu ujaran kebencian yang Anda sampaikan loh. Dan itu adalah fitnah, jelas itu. Itu ujaran kebencian, itu memetakan antara kelompok masyarakat. Kenapa saya bilang kelompok masyarakat? Anda mengatasnamakan PDIP. Apa betul? Saudara berbicara atas nama PDIP? Betul. Atau apa? Nah ini. Hati-hati, jangan bawa-bawa PDIP. Ya, jangan bawa-bawa PDIP. Hati-hati di sini. PDIP dibawa bahwa ini PDIP sudah adakan pada saat Gubernur DKI bahwa ada di percetakan yang dilakukan di pramuka tanpa ada bukti. Hati-hati Anda. Saya ingatkan Anda hati-hati ya. Akan banyak korban-korban lagi yang ikut dilaporkan dan pelaporan polisi. Ya, saya ingatkan sudah. Ikuti proses hukumnya, kan ini sebentar lagi kami juga mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan sidik. Terus yang kedua, ada pengacara yang mengatakan bahwa legal standing Pradi Bersatu tidak ada. Nah, kalau legal standingnya tidak ada, laporan polisi itu apa? Ya, udah. Ya, jadi kita jangan membodohi pikiran masyarakat atau melakukan statement-statement ya yang merugikan masyarakat banyak, yang menimbulkan korban. Dia berkomentar nanti di sosial media ABC tanpa bukti, dilaporkan lagi. Apa mau begitu terus pidana? Dan ingat ini pidana berulang. Saya sudah sampaikan kepada Polda Metro Jaya bahwa ini harus segera diselesaikan. Kenapa? Ini adalah jurisprudensi. Jurisprudensi itu hukum, ya. Jurisprudensi itu adalah hukum yang terhadap Bambang Tri, putusan Mahkamah Agung. Tahu pasalnya? Saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Pasalnya adalah 28 ayat 2 ya. Dan 45A. Ya, 45A ayat 2. Dan itu adalah pelaporan Pradi Bersatu sama. Ya. Sama. Sehingga kami meminta Polda Metro Jaya patuhi hukum karena jurisprudensi adalah hukum. Cepat limpahkan. Cepat naikkan sidik. Kemudian kalau memang mau dilakukan penahanan, tahan. Ya, boleh. Nah, terus yang kedua, ya kalau memang Roy Suryo CS mau menghadapi laporan, gak usah. Ini saya sampaikan lagi kepada masyarakat ini. Saya melihat dalam dialog publik, ya, ini ada ketakutan nih. Sebenarnya nih dengan laporan Pradi Bersatu nih, ya, ada ketakutan nih. Sehingga tidak disinggung. Yang disinggung 310, 311 yang sifatnya tidak bisa ditahan, ya, karena kalau laporan Pradi Bersatu itu minimal 6 tahun tuh, ancaman hukumannya 6 tahun tuh, jadi ditahan tuh, makanya dia selalu geser tuh, ada framing, ada arahan, jadi mengarahkan. Itu kayak pengadilan ya, kayak semua yang namanya pengacara itu tahu kalau diarahkan itu ke 310, 311. Tapi kalau 160 ada ketakutan di situ. Yang saya hormati hadir di sini Pak Wakapolda Metro, Pak Brigjen Dekananto, juga hadir di sini Pak Dirkrim, Pak Komisi Iman, serta Pak Kasubdit ya, Pak Akta dengan Humas dan Humas, dan juga seluruh rekan-rekan media sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Mungkin langsung saja perlu saya sampaikan di sini bahwa Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang
dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, ya, dari Wasda, dari Wasidik, ya, Propam, dan juga Bitkum, dengan dukungan hasil pendidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, 2. Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Haji Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri
dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, mungkin silakan dari rekan-rekan media, mungkin ada yang kan.